Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, terima kasih teman-teman PSSI sudah mengenal hari ini. Saya justru nggak tahu ya Pak. Untuk biasa anak-anak PSSI pers ini kalau masih bilang datang, musuhnya apa? Nggak tahu juga saya. Ya kalau datang harus dijawab. Tapi nggak apa-apa. Baik, ini ternyata larinya ke masalah pemain asing. Yang pasti kita diskusi panjang dan sebagainya, melihat perkembangan di luar dan di Indonesia, melihat aturan regulasi di luar, AFC di luar dan sebagainya. Kemudian ketika klub-klub nanti tanding di level Asia Tenggara atau level Asia, itu gimana regulasinya, itu semua mau nggak mau inline antara di PSSI sendiri, di kita sendiri dengan yang di luar. Di luar saja, saya rasa untuk kalau kita di AFC Cup, itu saja sekarang mereka udah melebarkan ruang bagi pemain asing, dan itu dimanfaatkan oleh semua klub-klub yang ada di negara-negara Asia Tenggara atau di Asia, sehingga ketika nanti kita masuk juga ke klub kita, taruh di sana, maka kita nggak akan kompetitif, karena kita tidak punya pemain-pemain yang regulasi itu membolehkan sampai segitu banyak pemain. Nah, untuk itu yang kita lihat. Kemudian juga gairah sepak bola. Kita jujur bahwa tahun ini kita PSSI fokus ke timnas, ke LIB kita sambil jalan benahi, tapi fokus ke timnas. Sekarang reputasi timnasnya di sini, kepercayaan publik terhadap timnas tingginya bukan main. Sementara di level LIB kepercayaan publik rendah. Saya ngomong apa adanya nih, harus terbuka kita. Kalau yang begini-begini harus terbuka bicaranya, nggak bisa ini, tapi harus melihat dari berbagai sisi. Tadi kita lihat regulasi di luar, kemudian di dalam. Hal ini terlihat dari animo supporter dan penonton kalau timnas main. Ya, kalau timnas main, nggak ada cerita, stadion pasti penuh. Itu realita yang kita lihat. Kemudian tidak hanya penuh, kami naikkan harga tiket. Ujian 1 hari habis. Kami tidak ini ya. Kami tetap namanya supporter kita, ultras dan lain-lain, kan kita jaga. Hari ini habis. Ribut, rame, tapi rame di sosmed. Tapi di eksekusi tiket habis 1 hari. 12 jam habis 50.000. Jadi kami sisa terakhir ya tinggal jual saja, hanya tipis-tipis saja penjualan. Udah sampai akhir itu udah permintaan kita nggak tahu, bisa itu timnas kita di sana terlihat. Yang paling real lagi sponsornya, sponsor rebutan ke timnas ini, perang antar produk. Jujur, kami sekarang perang antar produk. Yang kami nggak miliki apa sekarang? Space. Justru yang kami nggak miliki space. Rebutan antar 2 produk terhadap timnas terjadi kemarin. Ada pergantian sponsor karena mereka lebih tinggi dari jersey yang sebelumnya nggak bayar, kita cuma dikasih jersey, sekarang lawannya dia Hasiar main. Jadi terlihat itu kan yang nggak bisa dibohongi itu, bahwa yang namanya timnas realitanya makin banyak supporternya, contohnya diuji dengan tiket naik, oke, diuji dengan sponsorship, oke. Malah kami ributnya apa? Produk ini memproduksi sponsori timnas, yang satu lagi saya nanya,
mensponsori pemain timnas. Perang antar produk terjadi di kami. Sampai kami bikin aturan, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini realita yang terjadi dengan timnas. Market, lihat sekarang marketnya timnas. Mulai mana dulu? ABCD ada dapat. ABCD kita dapat. ABCD dapat. Kenapa? Coba aja lihat di Plaza Senayan, aja di Senayan City, lihat di ini lagi FX, lihat yang di Senayan sana semua mall. Waktu timnas main itu full, orang sebelum nonton timnas ya full banget. Yang untuk keluarga makin banyak family, bawa anak dan sebagainya, kenyamanan, ketenangan mereka, dan mereka percaya ini pertandingan nggak akan rusuh dan mereka tenang. Nah, inilah realita timnas. Nah, hal yang sama tidak terjadi di LIB. Ini realita nggak terjadi di LIB. Ada apa dengan LIB sampai kepercayaan publik juga turun di sini. Sehingga LIB pun udah diwanti-wanti Pak Erik, lu mungkin harus melakukan perubahan besar. Kami rapat berkali-kali di perubahan besar. LIB harus bikin perubahan besar. Kalau nggak mau nanti makin jauh jurang antara PSSI timnas dengan klub-klub. Tapi kami juga support. VAR kita lakukan, kita trial. Kemarin udah coba di Championship, sekarang akan full. Kepastian jadwal. Kita tahu dulu. Bahkan untuk main minggu depan juga kita belum tahu nih bakal ada pemain. Yang kemarin pasti semua jadwal. Hanya satu yang bisa ngeblok, PSSI. Dulu kan enggak. Kenapa PSSI? Ya ketika kami butuh pemain timnas nggak dikasih klub, berhenti. Jadi hanya bisa mengintervensi liga hanya PSSI. Seperti di musim lalu. Di musim ini kami udah bikin jadwal main LIB 3 tahun ke depan kayak udah bikin. Jadwalnya jelas sampai tahun 2027 setelah kami Pak Erik belum selesai dari kepengurusan. Udah dibuat jadwalnya semua lengkap, detail dan semuanya. Kapan LIB, mulai kapan mainnya, setelah musim depan bagaimana, semuanya tertata dengan Piala Dunia round 3, kalau terpaksa round 4, round 5 kami nggak bikin. Optimis. Mudah-mudahan boleh kan. Tapi yang lainnya kita susun nih dengan rapi. AFF udah kita siapkan, AFC jadwalnya siap, semua sampai FIFA Matchday semua lengkap. Bahkan kita bisa jamin sekarang bahwa semua pemain akan main H-4 sebelum main timnas. Udah pasti kumpul, nggak ada lagi bata-bata dan nggak akan ganggu jadwal liga. Jadi semua udah ditata dengan baik dari sisi itu, sehingga sponsor pun kalau mau masuk udah jelas di barang. Jangan nanti kita masuk, jangan tiba-tiba itu enggak. Supporter pun lagi kita benahi. Sekarang lagi kemarin supporter udah bikin terbentuk presidiumnya, habis itu akan kode etik supporter udah keluar. Bahkan lagi keluar tata cara. Bagaimana? Kami lagi diskusi. Kapan dilaksanakan? Kita tunggu, karena masih ada persiapan. Bahwa supporter wajib badan hukum. Sekarang ini proses. Jadi semua ditata nih. Supporter pun kita benahi, dari sisi itu pun kita benahi, infrastruktur pun kita benahi, jadwal pun kita benahi. Ya sekarang LIB. Bagaimana berikutnya supaya menarik dengan permainan pertandingan gitu. Tadi dikaitkan dengan pemain timnas. Bagaimana dengan timnas kita? Takutnya kekurangan orang. Ya kita benahi.
Makanya saya EPA pun dari kita juga kita minta makin baik nanti. EPA harus makin baik di musim berikutnya. Regional pun aspal maksudnya itu pun kita benahi untuk kan kami sumber pemain timnas kan ada 3 di kita. 1 liga, 1 lagi regional, aquaport, yang ketiga yang abroad, yang naturalisasi dan sebagainya. Jadi 3 sumber pemain timnas kita. Kami belum dapat dari padat lain, jadi belum bisa sumber kita. Tapi 3. Nah, ini kita benahi untuk pembinaannya. EPA kita benahi juga. Demikian juga di regional kita benahi. Sekarang kita mulai muncul nih 16 dan sebagainya. Kami kan kebutuhan kita timnas itu 150 orang dari 16 sampai senior. Nah ini yang harus kali penuhi nih 150 orang ini. Nah kita berharap pokoknya LIB bisa menghasilkan kompetitif, pemain yang kompetitif juga. Dan LIB harus baik tahu sama pemain naturalisasi. Harus dihasilkannya itu. Karena pertarungan sama 3 tuh. 3 sumber bertarung. Regional, LIB, sama naturalisasi. Anda kebut di LIB, tapi kalau hasilnya nggak kompetitif, kalah tarung sama naturalisasi. Dia mau naturalisasi posisi itu. Nah, sumber ini yang harus dibikin bagus dan kompetitif semua. Regional kompetitif dan sebagainya. Jadi itu gambaran mengenai regulasi-regulasi yang akan diambil. Kami serahkan kepada teman-teman LIB untuk melihat. Jadi pertama adalah regulasi di luar, di AFC, kemudian kondisi kita di dalam, penggunaan infrastruktur, naikin kualitas klub-klub. Sekarang kan udah mulai keluar yang namanya klub licensing nasional. Yang lulus juga masih dikit. Kami harapkan nanti dengan cara seperti ini, maka tidak ada lagi namanya pembayaran gaji tidak terjadi yang seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan juga pembenahan. Jadi semua lagi benahi sambil menaikkan kualitas dari LIB-nya sendiri. Itu mungkin gambaran kebijakan-kebijakan yang kami ambil, yang nanti kami serahkan kepada LIB untuk menerangi ini. Nanti kami akan kaji lagi untuk melihat membuat regulasinya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bang Arya dari PKB dan Bang Muli dari agensi dan Bang Asep dari LIB. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa ada sedikit kutipan tadi dari Bang Arya bahwa tim nasional itu membutuhkan 150 pemain dari usia 16 sampai 19. Dan ada 3 sumber dari regional, LIB, dan naturalisasi. Permasalahannya adalah sekarang tinggal. Ketika ada 8 pemain asing, misalkan di Liga nanti ada 8 pemain asing, untuk di Liga 1, tentu itu mengurangi kuota pemain lokal, menambah jam terbang, menambah jam main, dan berkompetitif dari 3 sumber tadi. Tentu dari LIB akan berkurang. Tim nasional dari Liga pasti akan berkurang. Hanya tinggal ada 2 sumber, yaitu regional dan juga naturalisasi. Kenapa di sini kita asosiasi pemain itu memikirkan 8 pemain asing itu ada sebuah keresahan dari para pemain bahwa semua pemain itu membutuhkan jam terbang. Semua pemain itu ingin bermain di tim nasional. Di sini APPI itu juga membantu LIB dan PSSI untuk memajukan sepak bola kita. Dengan kuota 6 asing yang sekarang
itu juga sudah cukup bagi saya. Kenapa? Karena banyak sekarang kalau Bang Arya lihat ada beberapa starting level itu dari Liga kita. Selebihnya naturalisasi dan tidak ada lagi. Maka dari itu pemain-pemain yang sekarang bermain di Liga Indonesia sebenarnya pemain bagus itu kan membutuhkan jam terbang, bukan hanya jam terbang di internasional. Awalnya kita butuh jam terbang di lokal, di liga lokal. Ketika kita mendapat jam terbang di Liga Indonesia, pasti itu akan mendapat menjadi pemain akan menjadi bagus, akan menjadi mantap untuk internasional. Nah, ketika akan bilang kita butuh 150 pemain, ini akan membuat kesulitan untuk tim nasional. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami sebagai agen, kalau saya sebagai agen, sebenarnya saya juga bisa merekrutasikan pemain asing. Jadi sebenarnya mungkin lebih enak pegang pemain asing, nggak perlu beli mereka susu, nggak perlu beli mereka sepatu, nggak perlu nyiapin mereka latihan, ya secara Ronaldo lebih ke asing sebenarnya. Tapi kita tahu, saya rasa, mungkin saya nggak tahu tepatnya secara statistik, saya rasa dari 3 sumber tadi, asumsi saya mungkin lebih dari 50% dari LIB, dari lokal kompetisi pasti. Berarti sumber utamanya saya rasa Pak, ya kan? Kita harus juga menyadari bahwa satu pihak sepak bola itu adalah industri, kita perlu juga entertainment side, dan kita juga seperti Bang Arya bilang, kita perlu compete di luar juga kompetisi. Jadi memang kita balance. Menurut saya, dengan 6 atau 5 pemain asing main di starting itu masih batas menurut saya wajar dan maksimum. Saya nggak bisa bayangkan kalau 8 nanti tiba-tiba 8 asing boleh satu main, 3 squad, 1 kiper mungkin, kiper pun sekarang sudah digantikan dengan pemain asing. Kita cuma main mungkin rata-rata main di fullback atau sayap. Sementara ini selama ini dengan polusi yang ada kita menjadi seorang striker aja susah sekali. Ya kan? Jadi kita harus akui juga di mana kita ini masih di belakang. Ya, dan soal tenaga kerja bukan soal bola, dan soal industri yang lain juga kita masih ke belakang. Kalau kita bisa buat generalisasi, kenapa enggak kita biarin tenaga kerja asing masuk yang bisa lebih kompetitif, orang Cina yang bisa kerja 24 jam, gaji lebih murah. Tapi kita sadari memang perlu ada perlindungan karena untuk membatasi hal seperti ini. Saya nggak bayangin kalau kita lapangan asing. Kalau soal kompetitif, saya setuju kita serahkan ke free market. Buat aja 11 pemain asing. Saya yakin mayoritas klub pasti memakai 11 pemain asing untuk kompetitif ya. Dan kita bayangin jika itu terjadi, bagaimana mereka memilih untuk timnas. Ya, memang kita ada proses naturalisasi, ada regional, tapi saya rasa tetap mayoritas adalah dari LIB. Jadi memang perlu balance. Ya, memang kita untuk kompetitif di dunia internasional, untuk kompetisi antar klub, satu pihak juga untuk entertainment, dan kita harapkan pemain asing itu juga ada transfer ilmu dengan anak kita biar kita bisa lebih maju. Di situ nanti tugas PSSI dan LIB untuk membalance ini semua. Kalau saya sebagai agen, ya sebenarnya memang saya selama 20 tahun di bidang ini yang saya perjuangkan adalah anak-anak lokal. Tapi saya lihat sekarang musim udah nggak mau ketinggalan nih. Main asing udah banyak, Liga 2, Liga asing. Ini suatu industri kalau saya nggak ikut juga main di asing, saya baru ketinggalan. Saya udah pelan-pelan juga mulai masuk ke area situ. Tapi memang saya awalnya masuk di terjun ini karena ada rasa nasionalisme untuk merah putih dan bagaimana atlet Indonesia itu bisa sejahtera ketika mereka pensiun, karena mereka pensiun itu mau 35 tahun. Ya, di mana rata-rata di profesi lain 35 tahun itu karir mereka lagi tinggi-tingginya. Ini yang saya perjuangkan, jadi bukan hanya di bola aja ya, saya punya Jojo, Ginting, saya punya atlet yang lain. Jadi saya lihat perjuangan atlet itu bagaimana memang mereka harus dilindungi, ya kan? Tapi juga tidak mencari excuse, ya mereka harus siap kompetisi susah. Karena udah free market apapun itu ya mereka harus siap, tapi nggak bisa juga dilepas 100%. Mungkin apa dari saya adalah cuma lulus SD atau SMA ya, mereka cuma lihat kontraknya berapa, sampai kapan, itu aja itu sudah tetap melindungi. Jangan sampai yang saya perjuangkan, jangan sampai juga artinya jadi undervalue. Yang saya perjuangkan bagaimana artinya dihargai. Ya kan paling nggak dengan market yang ada, jangan sampai mereka di bawah market yang tidak ada, bereksploitasi lah. Memang ada gosip juga, wah agen ini pemain mencoba merusak harga.
Tapi saya bilang sama klub-klub, akhirnya klub yang memutuskan apakah pemain itu under value atau over value. Saya rasa klub-klub sekarang cukup pintar. Kalau saya ingin coba menjual Evan Dimas sekarang dengan harga 20 M, sampai kapanpun saya nggak bakal laku gitu kan. Pasti akhirnya market yang memberikan. Dan juga saya adalah selain menegosiasikan kontrak, tapi saya juga menjaga kedua belah pihak antara klub dan pemain, menjaga komitmen mereka. Jadi bukan hanya sekedar negosiasi harga. Saya mungkin melakukan hal-hal yang seperti menyiapkan mereka seperti pre-season training, saya kumpulin anak-anak biar mereka mempersiapkan. Saya tanya anak-anak, dari kamu dulu 300 juta, sekarang 600 juta, kamu udah 2 kali kerja kan? Ya kan? Di mana ada harga itu ada komitmen juga, ada tanggung jawab. Itu juga saya beri pengertian ke anak-anak. Karena mungkin anak-anak sebagian memang dari pendidikan yang mungkin mereka harus beri pengertian juga. Bahwa ini bukan sekedar uang, main bola jadi uang, tapi ada komitmen dan tanggung jawab. Jadi itu mas, dari posisi sebagian. Kita ngomong apa adanya aja nih. Dan terbuka. Sekarang LUB komplit nggak sama saya? Bisa komplit? Beberapa saya rasa komplit bang, cuma ada beberapa yang di atas kelasnya yang jauh. Iya. Artinya itu yang kita hasilkan selama ini. Dan kebutuhan kita udah tinggi nih. Itu satu dulu. Artinya itu harus dikompetkan, dikompetitifkan. Karena oke, Anda kompet di LUB. Tapi harus ada kompet sama organisasi, jebol juga, Anda harus kepilih juga. Benar nggak logikanya? Logika nih kita. Kita fullkan pemain LUB, saya itu berandainya, nggak ada kombinasi. Benar nggak? Oke, kompetkan hasilnya sama organisasi. Kalau artinya memang ini kompetisi harus dikompetkan lebih tinggi posisinya. Biar dikompetisikan lebih tinggi lagi nilainya. Apalagi sekarang pemain naturalisasi yang kami ambil bukan pemain ecek-ecek. Karena pemain nggak akan mau itu. Pasti di atas lokal. Enggak mungkin. Kami nggak akan mau, lebih baik kami ngambil lokal. Kalau cuma 11-12, lebih bagus kami ambil lokal 11-12 daripada kami ambil naturalisasi. Makanya naturalisasi yang kami ambil levelnya di atas. Ini kan kenyataan. Tom Hai, Mangun, Jai Jazz dan sebagainya itu di atas. Nah, sekarang kompetisikan lagi nih pemain kita. Kompetisinya bagaimana? Coba kasih saya solusi. Bagaimana mengkompetisikan mereka supaya kompetitif nih pemain LUB kita. Yang bisa kan misalnya yang main ya Marcelino, yang main di luar juga, yang main di luar juga, yang main di luar juga, lokal. Kita harus objektif di bidangnya. Bagaimana supaya lebih kompetitif banget pemainnya dalam, supaya bisa ngimbangin atas juga. Kalau nggak imbas semua sama pemain naturalisasi nih, imbas. Kita nggak mau, maka harus dikompetkan. Kompetitifkan nih, liga ini. Saya bilang kita harus lokal. Saya oke, siap nggak dikompetkan? Dan saya bilang, kami komitmen sejak awal. Pak komitmen sejak awal. Tidak akan pernah mengambil penanganan kalau cuma rata-rata. Rata-rata bagus memang. Supaya timnas kita ini juga bisa belajar dan sebagainya, komplit lah ngambil pemainnya lokal. Jadi
lokal pun kalau lihat, oh wajar lah dia yang main, orang gua dulu kalah kok. Sama seperti Erlando kemarin, dia bilang apa? Gue justru mau belajar sama Martin Paes. Dia sadar betul. Aku bilang enggak takut. Martin Paes masuk enggak. Gue mau belajar sama dia. Berarti gue punya tempat belajar nih. Daripada gue belajar dari mana-mana gue nggak jelas. Terus Martin Paes, gue kapan Pak Martin Paes masuk? Artinya seperti aku mau objektif. Kalau kita bikin seperti ini terus konfliknya nggak naikkan tinggi kompetisinya. Yakin gue jangan-jangan 24, 23 isinya bukan selesai semua. Jadi kita nggak mau. Karena apa? Maka harus berkompetitifkan yang gila lagi nih SB. Dan kompetisi paling gila adalah melawan yang gila-gila, Mas. Kalau melawan yang begitu juga, ya ada terus gitu aja. Maaf. Contoh kayak kelas. Makanya ada kelas aplikasi, isinya semua yang jago-jago semua. Yang jago-jago, maaf. Rata-ratanya, dia rata-rata. Tapi kalau dibawa ke bawah, nomor 1. Tapi kalau dia di situ terus, gak ketemu sama yang level atas. Gak bisa. Kasih gue solusi gimana menaikkan kapasitas kompetitif LIB. Menurut saya, kalau menurut saya sih, sekarang bagaimana kita mau berkompetisi pemain lokalnya ketika kesempatan itu diambil sama pemain asing. Pemain asing itu kan kadang tim-tim itu klub-klub itu ketika dia sudah mendatangkan pemain asing dan tidak memainkan pemain asing itu jatuhnya rugi. Jadi mau tidak mau pemain asing itu pasti dimainkan oleh klubnya karena sudah ya dengan dengan gaji yang besar, dengan pemain lokal bukan dari segi teknis ya, dari segi udah kalah, tapi bukan dari segi teknis, dari segi regulasi yang harus memainkan pemain asing. Kalau menurut saya pemain-pemain lokal di Indonesia ini punya kualitas yang cukup baik, tapi balik lagi regulasi yang kembali sedikit mematahkan kesempatan dia untuk menit bermain, jam terbangnya. Jadi menurut saya itu saya sih kurang setuju dengan regulasi penambahan pemain asing. Terima kasih. Tadi sama Bang Arya ngomong itu kita harus pisahin lah performance sama potensi. Jadi kalau misalkan kita bicara tim nasional yang sekarang, oke, kita akui bahwa ada di level yang sudah dibentuk bahwa performanya itu udah oke. Yang di Coach Sintayong sudah memberikan patokan lah buat kita pemain lokal udah sadar. Sekarang kita tuh sadar bahwa apalagi adik-adik kita juga harus kasih tahu ke mereka bahwa sekarang kalau lu mau ada di tim nasional, level tim nasional lah, lu punya range lu udah harus seperti ini, fisik lu, passing bola lu, udahlah lu udah tahu, kita udah punya gambaran semua untuk masalah performance. Tapi kalau misalkan performance itu dibawa lagi ke kompetisi, ini agak jadi masalahnya, potensinya ini pasti akan mati. Makanya kita pisahin dulu nih performance sama potensi. Ini pengalaman. Jika pemain asing yang datang itu di liga kita itu bagus banget, nggak apa-apa, kita bisa bersaing, kita juga mengambil ilmu. Tapi bisa dilihat usia range-nya 30-an juga sama Bang. Tapi mereka apa? Ketika di klub pertandingan pertama main jelek, sama klub main lagi. Pertandingan kedua dia main jelek, main lagi. Pertandingan ketiga dia main jelek, tetap aja dia main. Sampai 34 mungkin dia hanya absen di kartu merah. Jadi bisa dipotong 32 lah dia bermain. Dan kesempatan buat pemain lokal itu sedikit. Sementara kalau kita mau naikin range yang ada di tim nasional, menit bermain itu penting. Kalau seumpamanya minit bermain cuma 80, dia masuk cuma 10 menit satu pertandingan, terus 15 menit. Terus gimana dia harus bersaing? Di mana performa dia mau tinggi? Kalau misalkan kesempatan bermain itu kecil. 8 pemain asing, 6 aja agak sulit.
kita gini, adik-adik itu kadang-kadang butuh pemain senior untuk memberikan mereka punya semangat bahwa gak boleh kendor, harus tetap semangat. Kenapa? Karena kalian punya usia masih jauh, masih panjang sekali. Lihat standar tim nasional sekarang udah dibentuk. Tapi kalau misalkan dari PT Liga atau PSSI cuman melihat performance, maka kita akan kehilangan potensi. Banyak sekali adik-adik kita. Oke lagi nih, kalau seumpamanya hanya berpatokan pada kompetisi di bawah tanpa menghilangkan adik-adik di Jawa Barat, misalkan SSB bisa 800-an, Jawa Timur bisa 800-an, belum di kota-kota lain. Jadi totalnya bisa dibilang lah sekitar ribuan lah SSB dengan anak didik yang ada itu 5 ribuan. Harusnya kita punya 5.000 orang adik-adik itu calon pemain tim nasional. Yang dibentuk ini performance mereka paling 5 tahun, 6 tahun padahal, tapi kita mau mereka panjang, tapi kita tahu sendirilah Indonesia. Yang sekarang kita cari mereka kembali balance biar nanti naik gitu. Tapi kalau misalkan regulasi, sebenarnya kita mendukung semua, APPI pun juga sama, pemain-pemain juga sama, asalkan ada pertandingan banyak, kesempatan pemain-pemain lokal tuh banyak. Jadi tuh kita juga punya menit bermain yang, kenapa? Karena adik-adik ini kan mau gimana mau naikin standarnya kalau yang pemainnya yang dikejar potensi, kita punya performance, tapi kita punya liganya, kesempatan bermain buat mereka tuh sedikit. Yang kita perjuangkan adalah bagaimana tidak merugikan para pemain dari segi finansial, misalkan kan akan menjadi beban buat klub, akhirnya gaji nggak dibayar, laporan juga banyak kan, terus juga nanti kesempatan buat adik-adik juga kecil. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik melihat dari perbincangan. Saya Bang Aryo udah nggak ada karena memang harusnya ditebal sebelum pagi. Tapi gini, bahwa posisinya tadi sebetulnya saya ngambil beberapa highlight kaitan menarik. Kalau Muli bilang balance. Balance di mana? Kan itu posisi yang harus ditemukan, titik balance di mana. Bang Aryo bilang tadi juga soal tatanan, ditata semua kondisinya. Termasuk juga tadi Andre juga bilang bahwa ini posisi dari sudut pemain, bahwa masih ada teman-teman yang lain, inilah kondisi realnya yang ada. Kan mungkin publik melihat, wah ini gimana sih kok menolak perubahan, menolak yang saya pikir kan itu baik lagi sudut pandangnya dari mana. Nah, kalau izinkan kita dari MIB bahwa kita punya goal ke depan sebetulnya, bahwa kita punya grand plan dari tahun 2028 sampai nanti tahun 2020 ke 30 dan lain-lain, dan tentu kita akan mesti mempersiapkan, mengukur, dan kondisi saat ini kita sepakat ini kondisi yang memang belum sangat ideal. Artinya ketika kita secara pribadi, misalnya kita di direksi kan juga baru 1 tahun direksi yang sekarang melihat, dan kita melihat potensi yang ada, kita coba juga melihat masalah yang ada dan lain-lain. Masuk ke pemain asing 8. Memang sejujurnya rilis official itu belum kan? Sejujurnya. Tapi memang ini sudah jadi kita bahas dalam beberapa kesempatan. Dan apa pertimbangannya? Tadi bahwa kita juga melihat beberapa referensi. Ini mungkin sedikit saya sampaikan juga di AFC juga melakukan rival competition yang dulunya ACL, ada AFC Cup, lalu sekarang berubah menjadi ACL Elite, ACL 2 dan juga ACL. Regulasi AFC juga belum keluar, karena mereka akan mulai bermain di bulan September, meskipun di Agustus sudah ada playoff. Nanti memang masih draft. Yang saya kebetulan ikut dalam meeting dengan AFC juga kaitan komunikasi. Sekali lagi ini regulasi belum keluar, tapi akan ada juga sesuatu yang agak mengejutkan sebetulnya. Pada musim ini di AFC itu sama sekali tidak ada batasan pemain asing. Sekali lagi ini masih draft, kita tunggu regulasinya. Itu yang terjadi. Betul-betul tidak diatur batasan. Bahkan saya pernah diskusi dengan orang komisi agennya, ini beneran. Kalau misal ada legislasi, kalau punya 20 berarti 20 sekolah bisa deh. Lalu tapi mereka imbangi juga di pendaftaran ada 10 pemain maksimal kelahiran 1 Januari 2003 dengan kuota yang ada.
Itu referensi. Lalu juga kita lihat di liga lain kan ada yang 8, ada yang 9, ada yang tempatan. Nah, dalam kondisi itu kan juga banyak aspek yang kita lihat. Kita bicara peringkat yang jadi sorotan sekarang. Peringkat kita di berapa? 28 sekian. Di-comparing dengan kita pernah nomor 8 Asia. Tapi perhitungannya berbeda. Tahun 2008 sampai 2011 perhitungannya adalah secara ada 10 kategori yang dihitung sehingga peringkat kita memang masuk 10 besar Asia dari administrasi, sporting dan lain-lain. Tapi 2014 sampai 2000 sampai sekarang memang perhitungannya murni dari hasil kita bermain di kompetisi Asia. 2014 sampai 2018 ada kombinasi 70% dari hasil kita di kompetisi Asia, 30% dari ranking FIFA, dan itu 4 tahun ke belakang. Tahun 2018 berubah sampai 2021, 90 hasil di Asia, 10% ranking FIFA dan hasilnya 4 musim. Baru 2023 ke sini, nah termasuk musim ini itu berbeda. Dihitung 8 musim ke belakang dan 100% apa yang menurut hasil dari tim kita yang tampil di Asia. Sehingga kalau kita lihat ke belakang kan ada yang bolong tuh ketika kita di band FIFA 2016 sehingga kalau kita lihat akhirnya ya soal kita kan sekarang cuma setengah di ACL, setengah di ACL 2, setengah di jalan. Tapi ada beruntung juga akhirnya karena ada berkurang jumlah pesertanya, Madura United direct langsung main di group stage di AFC Challenge dan juga Persib Bandung langsung di group stage. Nah itu kondisi gambaran kalau kita lihat secara global. Apakah kita akan itu seperti itu? Tentu tidak, belum waktunya. Makanya kita lihat di mana titik yang kita bisa memperbaiki secara cepat, mana yang memang harus step by step. Kaitan komunikasi 8, yes itu registrasi. Tetapi di lapangan dalam draft sekarang, ini juga kita belum rilis, tapi saya mungkin sharing juga draftnya adalah 6 yang akan bermain di lapangan. Jadi kalau di comparing juga sebetulnya ini belum drastis seperti sebelumnya. Sebelumnya kan 51. Hanya bedanya 51 itu adalah yang jumlah diregistrasi di DSP juga sama. Nah kalau ini tahun ini dalam draft kita adalah jumlah kuota pemain juga kita lihat masih sama 35. Nah dalam starting 11 kita tambahkan seperti di AFC. Sekarang kemarin kita ada 11 starting 11, 10 cadangan. Sekarang kita tambahkan jadi 12 pemain cadangan. Ada 8 pemain asing kalau diregister secara utuh. Secara semuanya itu boleh 8, tapi yang main di lapangan hanya 6. Jadi on field itu hanya 6, tidak berubah sebetulnya. Dan di waktu cadangan itu juga sebetulnya 2 itu juga tertambahkan karena kita menambah dari 10 jadi 12. Persis sama seperti ketika timnas main di Asia. Jadi secara kuota itu kita perhitungkan juga karena sekali lagi memang ini ada sepak bola global, tapi kan harus balance tadi. Gak mungkin kita seutuhnya seperti di Saudi Arabia misalnya semuanya bebas, atau di AFC. Di sisi lain ada wakil kita juga yang harus berprestasi di sana. Dan itu satu-satunya cara menaikkan peringkat tuh. Saya sih berani bertaruh kalau dengan struktur perhitungan sama seperti 2008, saya rasanya kita bisa jadi 10 besar juga sekarang. Bisa dilihat kok itu parameternya, tapi sekarang nggak bisa. Kita udah ketinggalan jauh nih. Nah, bagaimana memperbaikinya? Ada beberapa cara. Tadi soal pemain. Jadi kita ada tengah-tengah. Memang kita menambah menjadi 8, tapi yang bermain 8 hanya 6. DSP 8 katakanlah. Jadi memang belum ekstrim sampai pemain menambah atau mengurangi. Plus juga kabar terbaru kita diskusi dengan Direktorat Teknik yang kebijakan pemain muda diregistrasi kita akan berikan minimal misalnya 5 pemain kelahiran 1 Januari 2003. Dan itu ada 1 pemain yang wajib dimainkan di saat itu. Itu memang sekali lagi kalau kita bicara idealnya kompetisi top league memang nggak perlu diatur-atur seperti ini. Tetapi ada pertimbangan lain tadi, memberikan kesempatan, memberikan ruang yang lebih. Nah, sekali lagi ada pihak yang lain juga kan tadi pemain kita sudah, nah pelatih dulu itu tadi Warandani sampaikan, bahkan secara objektif mungkin ada juga mainnya jelek kok, main terus. Nah, sekali lagi, nah upaya apa yang dilakukan untuk itu? Dari sisi kita yang ini tentu kita memperkuat komunikasi sebetulnya. Ini pelan-pelan. Dalam 1 tahun terakhir, frekuensi kita bertemu melakukan fokus grup diskusi dengan klub itu relatif jauh lebih sering dibandingkan sebelumnya. Salah satunya adalah kita juga menyampaikan ini bahwa ya ini kondisinya ideal seperti apa. Bicara klubnya, klub licensing tadi disinggung bahwa kita juga men-encourage semua klub untuk lolos ini klub licensing karena ini sangat penting, bukan semata-mata komplesen, tapi bagaimana kualitinya. Karena kalau kita bicara profesional dan ini juga kekhawatiran tentu bagaimana tadi bisa bayar nggak? Nah kita juga sudah akan menerapkan
financial control sebagai modifikasi kombinasi dari program. Kalau kita lihat ada financial fair play, ada salary cap dan lain-lain. Kita akan terapkan musim ini, kita akan membentuk yang namanya finance control body. Badan ini akan melakukan pengecekan laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir untuk perbandingan dan juga performa selama musim berlangsung. Untuk apa? Untuk memastikan akan ada mungkin cap, budget cap untuk pembatasan dan itu berdasarkan dari performanya. Itu beberapa cara yang mungkin terlihat apakah itu langsung, saya yakin tidak akan 100% langsung. Tapi cara yang ada yang ngebut di sini, ada yang pelan-pelan, ada yang mengikuti bagaimana balance kita. Dan karena kondisi saat ini kita kan tidak ideal. Nah, bagaimana cara kita melihat ini lebih terstruktur? Tentu ada referensinya, ada kajiannya, dan proteksi kepada beberapa pihak terkait pemain misalnya tadi. Ya satu, saya pikir juga standar player kontrak juga harus diikuti oleh klub semua. Kita dapat catatan dan teman-teman API juga menyampaikan ada yang tidak sesuai standar dan itu yang kemarin tentu sekarang kita no excuse, nggak ada. Tiba-tiba ada klausul yang misalnya sangat-sangat merugikan. Tapi di sisi lain kita juga sebagai liga yang ada klub tetap ada proteksi dari sisi apa? Memastikan keuangannya seperti apa atau sisi kemakmurannya misalnya. Tentu dalam konteks ini bisnis dengan juga klub kita sebagai perseroan kita juga terus berupaya menaikkan sebetulnya value ini karena kita juga tidak mau standar pemain lokal ataupun asing atau perseroan lokal terus di bawah, padahal sebenarnya kan eranya tadi kita bicara kemajuan apa iya masih masuk di situ terus betul, tapi harus sama-sama kan klubnya harus kuat nggak fondasinya. Contoh misalnya ketika klub berkompetisi kan tadi pertanyaan apa bank garansinya kalau selama ini ekuitas nilai modal LIB katakan sebagai perseroan kita naikkan, jadi kayak besok nih ada yang degradasi dan naik itu tidak hanya berganti saham nama, ada transaksi di situ yang turun akan mendapatkan nilai saham yang diberikan oleh klub yang naik dan itu sebetulnya secara perhitungan dan keuangan itu juga akan menjadi satu garansi jika kalau terjadi sesuatu dan kita kemarin juga dengan teman-teman APPI terus berkoordinasi kaitannya. Sejujurnya LIB tidak dalam posisi yang bisa melakukan punishment secara langsung karena keperkosaan, karena regulator tentu ada di sih ada kaitan lain. Tetapi ada cara kita untuk memastikan bahwa klub tersebut masih boleh berkompetisi, tetapi kita akan hold semua hal yang sifatnya kontribusi kepada klub yang masih melakukan penunggakan misalnya. Tetapi kita harus clear apa lembaganya, jadi arsip misalnya, atau ada sesuatu dari FIFA dan lain-lain hukumannya. Jadi itu beberapa cara yang sebetulnya coba kita lakukan. Kok terlihat sok bijak banget tapi enggak, kita memang mencoba pelan-pelan ini, tapi memang ada satu hal yang bisa kita ngebut, bisa kita pelan-pelan. Nah, jadi dalam sudut kompetitiveness ya betul, jadi itu memang fakta yang terjadi dan real. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa bagaimana cara menaikkan, bagaimana cara membuat kompetitif ya. Tapi tentu nanti ditimbangi perangkatnya tadi. Memang nambah, tapi sekarang jumlah cadangannya juga yang volume jadi 12 cadangannya. Nanti yang berlapangan hanya 6. 2 ganti, dia prinsipnya dia bisa terjadi pergantian siapapun, kita tidak membatasi asal di lapangan hanya boleh maksimal 6 pemain dan tidak ada batasan dalam rangka kita tidak ada ASEA ataupun tanah ASEA, jadi memang bebas karena kan di AFC-nya pun juga sudah bebas. Itu sih kenapa. Dari kami sebagai APPI sampai saat ini sampai mungkin akhirnya kita bersuara karena memang tidak pernah ada ajakan untuk berdiskusi, ajakan untuk berkomunikasi perihal kuota pemain asing gitu. Karena seharusnya itu memang kita sebagai pelaku utama itu diajak berkomunikasi untuk kebijakan-kebijakan yang nanti kelak akan diambil oleh LIB. Sekarang pertanyaan dari kami sebagai pemain itu kan kuota 8 pemain asing, apakah seberapa yakin itu akhirnya kompetitif gitu? Karena kita nggak tahu isu utama, hal utama yang menjadi pertimbangan LIB klub-klub untuk menentukan 8 pemain asing untuk musim depan itu kita nggak tahu gitu. Mungkin yang salah satu yang mungkin ramai yang kita tahu gitu, mungkin ada yang beberapa bilang kalau itu karena gaji pemain lokal terlalu tinggi gitu. Cuman sekarang kalau misalnya pada akhirnya diambil keputusan dengan menggunakan tambahan 2 pemain asing gitu, seperti tadi yang sudah disampaikan di video sebelumnya kita mulai, dengan adanya 6 pemain asing di musim ini dan 2 pemain asing di Liga 2 musim lalu, itu seperti yang kita tahu ada kenaikan 10 kali lipat masalah finansial, penunggakan gaji dan lain-lain, itu dari 22 dari 36 klub di Liga 2, 9 dari 18
klub di Liga 1. Itu kan suatu hal yang sangat bagi kami APPI luar biasa gitu. Dari 7 tahun terakhir itu yang sangat besar gitu. Sekarang pertanyaannya apakah itu kompetitif dengan 8 pemain asing? Sekarang seperti yang tadi Andi bilang, tambahan 2 pemain asing, 6 aja sudah sangat mengurangi kuota kita gitu. Dan tambahan 2, kualitas pemain asing yang dia datang, apakah bisa menjamin mereka akan meningkatkan kualitas beberapa pertandingan yang ada di Indonesia? Kalau misalnya hal utama yang dia angkat itu karena memang gaji pemain lokal terlalu tinggi gitu. Pada akhirnya pemilihannya adalah pemain asing, tambahan 2 pemain asing misalnya. Tujuannya kalau memang alasan itu pasti apa? Ya mungkin lebih murah. Sekarang kalau pemain asing datang dengan harga yang murah dan ke Indonesia bisa dilihat nggak kualitasnya seperti apa? Pasti kan kalau memang tujuan untuk meningkatkan level kualitas sepak bola kita dari level pertandingannya aja udah bisa terlihat gitu dengan pemain asing datang yang mungkin misalnya 300-400 kayak gitu kan pasti bisa dilihat kualitas permainannya seperti apa kayak gitu. Sekarang saya mau menanggapi sebenarnya tadi yang dari Bang Arya bilang kalau misalnya dia mencoba mengkompet antara tim pemain dari LUB dengan naturalisasi. Saya rasa itu pertanyaannya justru balik ke PSSI sendiri. Jangan membandingkan pemain yang ada di kita dengan pemain yang ada di luar, dengan pemain naturalisasi yang ada di luar itu. Mereka tumbuh dengan iklim sepak bola yang sehat gitu. Harusnya mereka berkaca. Kenapa kok mereka di luar bisa menciptakan pemain-pemain, oke lah katakanlah Tom Hai, Struik Ragnar gitu dengan kualitas yang seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Gitu. Tapi sebenarnya udah bagus tuh fokusnya. Grassroots, jadwal, apalagi mau membentuk menciptakan 150 pemain tim nasional dengan 3 kategori yang berbeda itu gimana? Korelasinya nggak ada kalau misalnya ternyata di kompetisi kuotanya aja dibatasin kayak gitu. Harusnya itu mereka fokus aja dulu sama pembinaan, jadwal. Sekarang yang terbaru tahun depan aja udah nggak pakai Champions Series lagi. Ini baru 1 tahun udah berubah lagi gitu. Sekarang mereka konsisten aja dulu untuk apa menjadi tugas mereka. Kalau misalnya mereka mengkompet antara LIB dengan naturalisasi yang ada yang sekarang, saya rasa bisa. Mungkin sekarang Marcelino bisa, Rizkino bisa. Kalau kita lihat kuota komposisi yang ada di AFC mungkin nanti sementara masih 5/1 bahasa. Mungkin berubah. Oke lah sebelumnya dengan komposisi yang sama, tentunya kita Persipura 2014 kita juga bisa. Gitu. Terakhir PSM bisa dikatakan juga cukup berprestasi terakhir gitu. Jadi sekarang pertanyaan apakah memang kompetitif dengan 8 pemain asing yang ada? Kalau misal hal utama yang menjadi pertimbangan tuh itu, sedangkan kita tahu sendiri sebelumnya udah banyak masalah yang kita hadapi, itu baru sifatnya nggak semua laporan tapi aduan. Jangan sampai pemain saya dieksploit yang seharusnya gaji standar mereka mestinya 15 juta, 20 juta per bulan, jangan sampai cuma ditawar 5 misalnya. Itu tugas saya sebagai agen, karena saya tahu mereka punya time frame yang sangat dikit. Ya kan, mereka harus menggunakan umur mereka sampai umur mereka 35, kita coba maksimalkan. Tapi akhirnya keputusan di tangan klub. Ya kan apa itu pan? Saya nggak bisa maksa. Kecuali Pak Erick Thohir bilang setiap klub harus ngambil 2 pemain muli gitu. Ya kan? Ya kan? Saya bisa buat harga saya naik aja. Mereka harus 5 harga saya ya kan? Ya kan? Itu saya baru usaha harga gitu. Itu balik ke klub masing-masing aja. Karena ada gerakan-gerakan mereka juga yang membuat juga harga lonjak ke atas. Jadi itu aja mas. Memang kita buktikan aja nanti ini. Ketika mereka bilang mungkin lapangan asing bisa mengurangi kos mereka, kita buktikan apakah berhasil. Ini teorinya ya, jujur aja. Saya bukan Tuhan. Banyak sukses, banyak cara untuk mencapai kesuksesan. Dengan cara ini kita lihat aja apakah ini berhasil atau tidak. Saya nggak bisa prediksi gitu. Ya kan? Cuma bagi saya nggak usah disalahkan pemain lokal. Mereka berhak bilang tidak. Kalau pemain ini malah mereka bilang tidak bisa. Saya menjual Aditani sekarang berapa sekarang gaji Aditani sekarang? Saya mau jual dia 10 M, nggak ada yang mau beli. Jujur, saya mau usaha harga bagaimanapun nggak ada yang mau beli, nggak ada yang sanggup ya kan. Tapi kadang-kadang saya bagi agen, saya bilang dia beli, kalau mungkin maksimum 2 M, 12 M misalnya, contohnya. Tapi dia bukan bos lo, kita harus menembus 5 M. Bos coba dong, cari yang sama atau lebih. Maksudnya orang owner DM gua langsung dan ke sini. Ya, terus sebagai agen malu juga gua kan. Ya gua kerja di dia, wah jadi bisa lebih dari itu.
Jadi balik lagi ya, yang megang uang siapa? Ya mereka yang menentukan market supply dan demand bagaimana. Baik. Artinya menurut Bang Budi tidak perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi salary cap. Mau dibuat kayak saya tahu banyak pergerakan tanpa bolanya nanti. Ya kan mau dibuat regulasi salary cap di bawah meja apa semua segala bakal banyak. Kalau klub udah mau nih orang, kalau dibilang harga itu pasti banyak jalan. Oke lah, gue gak kasih lu kontrak 5M, gue kasih lu cuma 2M, cuma itu lu beli 2 beli rumah lu ya bokap lu ya misalnya. Ya kan itu udah kejadian di Amerika di mana udah ya kesadaran masing-masing company untuk mengolah bagaimanapun sekarang kan udah PT nih semua klub. Berarti mereka juga punya kewajiban mengelola profesional bagaimana manage perusahaan mereka bisa stabil. Ya, karena saya juga hargai klub yang saya punya budget segini mulai hargai karena mereka bagaimana running PT mereka mempunyai financial stability juga itu penting. Ya kan jadi sekarang ya itu tentu tugas masing-masing klub. Mereka running sebagai bisnis. Ya kan jadi mereka juga harus profesional, mereka juga harus pandai apa yang mereka mampu, apa yang mereka budget mereka berapa. Mereka harus pandai mengelola financial masing-masing. Mas Kames, boleh. Gua agak kesinggung ketika lu udah mulai nyenggol masalah gaji gua ya. Jadi gini, ibaratnya gini ya, pemain ini itu sebenarnya pedagang. Kita pedagang sepatu, kita jualan sepatu, kita tahu sepatu di harga 1.000, tiba-tiba ada orang gila datang dan nawar sepatu 10.000, masih kita nggak lepas tuh. Itu satu. Terus kedua, masalah salary cap dan budgeting. Selama ini kita selalu membahas salary cap itu gimana untuk menekan harga di atas untuk turun. Tapi kita tidak pernah bahas harga di bawah. Berapa harga di bawah? Masih ada yang harus kita tahu. Masih ada harga mulai di bawah UMR. Begini. 31. Silahkan dicek. Oke. Itu yang harus kita tahu. Kita hanya bicara pemain lokal mahal apa, lokal mahal semua segala macam. Masih ada yang miris di bawah UMR. Itu juga harus kita bahas. Harus ada batas bawahnya berapa. Pemain sepak bola ini masih pemain sepak bola 15-20 tahun berapa? Kalau misalkan kita cuma hanya gaji misalkan bawahkan 4 juta, 3 juta, 2,5. Nah, 250.000 setahun, 2,5 kayak gitu. Itu masih ada. Nah, ini juga harus kita bahas. Ini juga harus menjadi sebuah regulasi baru yang harus tunduk sama LIP. Kita bisa berdiskusi untuk masalah seperti ini. Itu harus menjadi concern kita, jangan cuma hanya tapi kita tidak bicara keras bawah. Itu yang harus kita concern. Terima kasih. Yang pertama kalimatnya adalah financial control. Nah itu memang secara prinsip kita akan cek proses seperti apa. Kenapa kita sebut bilang? Karena kita tahu bahwa kita tidak lihat dia akan seperti apa, kita seperti apa. Ketika kita masuk ke financial control berarti sesuatu yang sifatnya laporan audit itu mereka menjadi penting. Dan itu juga sejalan dengan aspek finance di kota sendiri. Dan memang ini sudah kita tuntut. Maka kita sampaikan bahwa kita ada financial control. Harus transparan juga dalam menyampaikan. Dan tentu sekali lagi tadi itu sudah personal kepada semua. Kita sekarang tidak juga karena dalam compensation cycle itu ada juga aspek itu dan itu dijual-jual. Nah, itu menjadi porsi yang juga tentu bagaimana kita tadi mencoba bukan semata-mata ingin seolah-olah mengancam mengurus tidak, tapi memang sekali lagi ini kan ekosistem yang ingin kita bangun. Harus seperti apa idealnya? Dan betul tadi faktanya ada banyak masalah kalau lalu betul sudah yang disampaikan tadi ada kejadian seperti itu kita menerima juga dalam suratnya yang menyampaikan lalu seperti yang kita lanjutnya dan ada beberapa juga harus kita tahan dulu misalnya dari sisi memang itu apa yang bisa kita coba dari sisi itu dari itu juga tadi apakah iya termasuk ketika bicara tadi kita memang tidak secara eksklusif menyampaikan salary cap seperti seolah ya memang ada batas kan ada batas budgetnya berapa tentu juga kita betul dan itu sudah masuk dalam draft kita berapa sih sebetulnya sekarang minimalnya
Karena hati-hati loh, di SPMP itu kan jelas teman-teman APP lebih clear lah. Dan sangat simpel loh pembahasan apa yang disebut pemain profesional. Dia punya kontrak di satu musim dan nilainya itu lebih dari biaya kosnya dia kemarin. Jadi kalau tadi bilang apa sih standarnya yang kita pandangkan pemainnya kan? Nah itu salah satu yang juga. Nah itu bicara soal pemain. Nah kalau klub apa itu profesional kan bukan semata-mata punya uang. Jadi sekarang punya uang mau kasih duit itu besok dia komit kasih, makanya ini perlu klub sih memastikan bahwa ini sumbernya dari mana, pengelolaan seperti apa, proyeknya seperti apa. Itu kalau ada satu aspek satu lain. Isi legalnya juga seperti apa. Sepertinya apakah dia betul dia punya development program dan hal-hal lainnya. Infrastruktur itu juga menjadi pertimbangan dan personal adminnya. Jangan sampai juga yang mengurus ini tidak qualified. Tentu dengan standar-standar secara umum ya sudah ada referensinya. Ya, teman-teman pemain, wartawan di sini yang ada semua hadir dari sini bahwa sebetulnya club licensing proses ini sudah berlangsung dari tahun 2008-2010 lah. Tapi faktanya kan setiap tahun kita tidak pernah lebih dari 50% yang granted ya. Terakhir kemarin kalau bicara pesertaan 2024-2025 itu hanya ada 8 dari 18 peserta. Memang selalu ada sedikit excuse di setiap musim. Sebetulnya kalau yang sebelumnya berjalan itu adalah AFC Licensing. Bagaimana itu menjadi tiket untuk tampil di AFC sampai ke sekitar 3 tahun lalu. Makanya kita selalu ada, kita pernah ada sejarah klub juara Liga 1 nggak bisa tampil di kompetisi Asia karena memang tidak dapat klub licensing. Lalu berikutnya semakin berkembang, ketika kita meminta bahwa ini seharusnya kesadaran dari semua klub, tetapi ternyata ada yang beranggapan bahwa saya tidak akan lolos ke AFC, jadi saya tidak ikuti proses ini. Jadi spiritnya berbeda. 2 atau 3 tahun lalu AFC sudah lebih strict bahwa harus diberlakukan national club licensing. Artinya apa? Sebetulnya klub yang meskipun dia berkompetisi di kompetisi profesional di dalam negeri tersebut, dia juga harus melakukan aspek tersebut. Karena tidak hanya sporting management, karena di sebelum profesional dia harus melengkapi at least 5 aspek. Karena beberapa negara menerapkan 6. Satu lagi ada di komersial dan bisnis. Kita memang 5 aja masih belum. Nah, itu tentu dengan standar dia sudah membagi teman-teman bisa belajar dan bisa hidup di websitenya PSSI ataupun juga di mana di AFC seperti apa penerapannya. Dan klub licensing ini bersiklus dan berlangsung setiap tahun. Satu klub ketika dapat granted licensing ke profesional itu hanya berlaku sampai musim yang akan datang. Tidak berlaku seumur hidup misalnya. Dan itu harus diulangi. Contohnya kemarin tahun lalu SM dapat tahun ini enggak. Berarti ada yang tidak achieve di situ, ada yang tidak komplit di situ. Seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kemarin di press conference Pak Ketua Umum dan Pak Direktur Utama di Indonesia Baru bahwa disampaikan kompetisi kita akan per musim ini akan diserahkan kepada LIB untuk menjalankan. Nah, nanti kan sekarang pertanyaannya mau seperti apa? Kita sebetulnya tentu dengan core yang memang dijalankan sesuai dengan ada AFC kompetisi standar yang dibuat oleh AFC dan kita akan melengkapi itu. Per musim lalu sebetulnya kita sudah melakukan encourage sentil atau teman-teman klub. Memang bukan di liga tahun lalu. Tapi kita sampaikan kepada klub jika tidak meraih klub licensing, maka ada kontribusi yang kita siapkan untuk melakukan klub yang tidak dapat akan dialihkan kepada yang dapat. Jadi misalnya sekian X rupiah, kemarin kan tahun lalu ada 7. Jadi harusnya misalnya ada, misalkan contoh, misalkan budget misalkan 10M misalnya. Jadi ada 7, harusnya kan dibagi 18. Nah kemarin karena hanya 7, berarti yang 11 itu nilainya dibagikan kepada yang 7. Itu cara kita untuk memastikan kalau itu kalau jalan gitu. Karena ini memastikan indikatornya apa sih profesional itu. Tahun ini kemarin ya memang hanya 8, tapi kita hanya 5. Kita melakukan final liga assessment. Jadi untuk 10 klub yang lain kita akan sampai tanggal 26 Juli kita akan mulai melakukan proses seperti remedial. Tapi sebetulnya ini tidak menggantikan proses licensing karena prosesnya sudah selesai kemarin sebetulnya. Siklus 2023-2024 dipakai untuk musim 2024-2025. Tapi karena kita komitmen bahwa klub harus ada, karena kita masih berdeal dengan bersahabat. Ini proses untuk tahun depan. Tahun ini sama
tidak melengkapi yang ikut ini itu tidak akan dapat kontribusi, ada potongan. Tahun depan sanksinya adalah ada yang tidak mengikuti karena sampai membutuhkan poin. Jadi akan memulai kompetisi dengan poin minus. Itu yang sementara. Dan itu nextnya kita akan menginisiatif untuk pesertaan. Jadi pasangannya hampir sama seperti kita dengan perubahan. Kita ada dua titik gini. Kita sudah bertemu beberapa kali berdiskusi dengan PSSI, dengan ekspor, dengan ketua, dan ada beberapa titik penting kaitan dengan satu lolosnya timnas kita di roller di World Cup qualifier, di mana akan mulai di bulan September, Oktober, November sampai di Juni. Di Steve Day ada dua pertandingan. Melihat juga sisi persiapan dan potensi peluang buatan lawan kita. Meskipun kita masih menunggu official draw pada tanggal 27 Juni besok, disepakati bahwa tadi kan misalkan FIFA Matchday kan katakanlah misalnya terus bisa kayak dulu dari tanggal 1. Memang mainnya tanggal 5. Karena buat persiapan dari kota lawan, maka terus makanya kompetisi stop. At least setidaknya sebenarnya 4 hari sebelum hari pertama FIFA Matchday. Sedikit kalau kita lihat bukan hari pertandingan, tapi hari pertama FIFA Matchday. Nah, kita sudah melihat dalam posisi dan satu lagi kita akan membangun siklus sekarang. Ini untuk memastikan NIP sejak 2022 kita memastikan siklus kompetisi kita akan coba stabil dari periode Agustus sampai ke Mei. Jadi interior, bukan lagi interior seperti sebelumnya. Dan ini memang selaras dengan AFC punya guidance dan untuk seluruh kompetisi Asia menjadi antar tahun. Dan ini juga untuk memastikan sebetulnya pada pemain pun juga sudah bisa tahu kompetisinya tahun depan kapan. Tahun dulu kan kalau tanya kompetisi selesai pasti tanya kapan mulai tahun depan. Kumangke lihat nanti gitu kan, karena masih belum ada. Ini siklus ini sengaja kita buat dulu. Tanggalnya mungkin bisa variatif, bisa di awal, tengah, akhir. Tapi mulai kondisi kita kalau di Eropa kan bisa September sampai Mei, tapi kita agak sulit karena kita ada banyak contoh misalnya ada Ramadan, ada Idul Fitri, ada banyak hari besar nasional, dan itu yang belum ada agenda pilkada, bahkan dulu pilkada sebenarnya kita bisa membuat pertandingan seperti nah, itu kondisi yang memang kita membuat Agustus ke Mei. Nah, tadi setelah kita melihat ternyata dengan format yang ada, dengan kita libur lebih cepat, agak sulit kita untuk bisa berhenti di bulan Mei ketika menerapkan format Championship Series. Dan Championship Series ini memang kalau kita lihat sejarahnya muncul ketika terjadi hari sehat sepak bola nasional tahun lalu di Surabaya. Sehingga ketika itu PSSI dan juga klub berdiskusi ada win-win solusi kaitan dengan struktur format kompetisi seperti itu. Nah, untuk yang musim ini meskipun sempat tercetus akan dilanjutkan, tapi setelah melihat petanya, mapnya, dan kita memastikan ingin ada kepastian dan siklusnya memang tetap terjaga, sehingga memang kembali ke format normal untuk 306 pertandingan, 34 pekan dan 9 pertandingan per pekan untuk yang di sini. Jadi seperti itu, lebih kepada bagaimana kita bentuk sinkronkan dengan agenda timnas tadi, sehingga formatnya kembali ke yang seperti sebelumnya. Boleh saya tanya agak bola nih bagaimana? Kalau kita mau jadi terbaik, ikutin yang terbaik. Ya, saya rasa liga di dunia ini mayoritas yang terbaik semua itu tidak ada format Championship Series. Ya, kalau menurut saya dan itu udah dites bertahun-tahun, berpuluhan tahun mungkin bahwa itu yang terbaik dan proses seperti ini. Karena saya sebagai orang yang kita menghargai sportsmanship, menghargai sesuatu yang dari hasil performance. Saya dengan Championship Series ini bakal Borneo ya. Cuma saya lihat klub bisa bermain 34 kali tanpa kalah. Misalnya, ada 1 kali dalam game, atau dia nggak juara. Saya juga fair ya, nggak ada sportivitas, tidak ada unsur kompetitifnya di olahraga itu. Kalau menurut saya nggak usah lagi bang, bisa udah ikutin Liga Inggris, ikutin Liga La Liga, ikutin Liga Jerman, semua kita ikutin terbaik. Saya rasa mereka sudah, kalau memang mereka merasa Championship Series-nya akhirnya menambah rating, akhirnya menambah value, pasti sudah dilakukan oleh mereka. Saya usul aja tuh bang, mudah-mudahan jadi pertimbangan. Terima kasih bang. Saya mudah-mudahan ya bisa. Dari format kompetisi aja bisa ada konsistensi gitu. Maksudnya tahun ini Championship Series, tahun depan nggak ada. Saya Championship Series saya pernah juara, normalnya saya pernah juara nggak masalah kalau saya.
Jadi maksudnya dari LIB itu jangan nanti buat Champions Series, nanti buat tiba-tiba tahun depan ada lagi full satu kompetisi, kan buat lagi Champions Series gitu maksudnya. Fokus saja sama apa yang memang harus diperbaiki gitu, jangan tidak ada inkonsistensi dari setiap kebijakan gitu. Sekarang pemain asing, tahun depan 8 pemain asing, siapa tahu nih tahun depan lagi 6 lagi, 5 lagi kita kurang tahu gitu. Maksudnya tuh semua regulasi yang dibuat itu konsisten. Tadi misalnya di Malaysia bilang 3 tahun depannya, bukan 3 tahun depan, 5 tahun ke depan gitu. Jadi semuanya jelas gitu. Kalau dari APPI, legalnya APPI dan yang segi tengah, kalau Bang Arya tadi udah keluar, mungkin saya jadi fokusnya kalau pemain asing ya selama nggak melanggar aturan sih ya sah-sah saja. Cuman memang ada masalah sosial ya, sosial dan nasionalisme Indonesia itu aja tadi yang dipikirkan sama teman-teman APPI. Jadi kita concern ke situ, walaupun kita APPI pun secara hak pemain dari manapun pasti kita akan lindungi, mau dari luar maupun pemain di lokal, tidak hanya Liga 1 sampai Liga 3 pun kita lindungi. Itu fokus pada APPI. Maka saya ya hasilnya saja ya ini kan sama seperti ketum sekarang punya treatment seperti ini saat ini ketum PSSI. Sama seperti Guardiola punya sistem penguasaan bola sebanyak-banyaknya, itu salah satu kemenangan, menuju kemenangan. Sementara Jose Mourinho bertahan total ini, kapan kalau nggak silap menguasai bola bisa kita ambil, nah itu lain, treatmentnya lain, tapi yang penting nih resultnya harus menang kan gitu, ujungnya ke situ. Maka sekarang ketum PSSI punya treatment naturalisasi, ya kita lihat ujungnya bagaimana. Kalau nggak bagus ya kita kritis rame-rame, kalau bagus ya kita support. Tapi saya yang tertarik mengenai salary cap. Tadi Bang Muli spesialisasi agen tahu dan sudah memberitahukan teman-teman pemain juga. Teman-teman pemain ini, saya tadinya waktu zaman COVID kita ini APPI fokus bahwa UMR, tapi tadi saya berpikir nggak bisa UMR. Tadi Bang Muli udah ngasih jangka waktu pemain bola itu pendek. Kalau kita ASN umur 24 tahun sudah diterima ASN sampai 55 tahun, 31 tahun. ASN. Saya tidak mau menyamakan pemain bola dengan guru pabrik karena mereka profesor. Saya hitunglah pemain sepak bola ini umur 18 tahun. 18 tahun pensiun berapa? Umur 38, 40 ya. Kalau itu normal, nggak ada cedera, selamat-selamat aja. Dan kalaupun sampai 40 tahun itu biasanya pemain-pemain yang levelnya atas, bener nggak? Kalau yang normal-normal 35 sudah habis, jaraknya berapa lama? Cuma 20 tahun, 15-20 tahun dibandingkan dengan ASN yang 30 tahun. Artinya salary cap menurut saya minimum bagi pemain bola atau atlet apapun tidak bisa pakai UMR. Minimal UMR plus setengah dari UMR atau 2 kali UMR. Kenapa? Tadi dia bilang bangun. Pemain bola ini butuh hal untuk dikonsumsi, untuk menjaga dirinya yang beda dengan kita orang normal. Saya tadi bilang sama Bang Andri, waktu ngomong, jangan lihat yang tinggi-tinggi. Saya setuju, yang tinggi-tinggi kan rezekinya pemain. Apa namanya, negosiasi dengan klub. Nah, tinggal LIB aja yang melihat, kan sebenarnya kan tidak ada batasan kan, pemain mau gajinya sampai 10M, 20M, itu kan rezekinya pemain. Tinggal LIB melihat finansial klubnya, jangan sampai besar-pasak, tahu-tahu, secara umum, secara general klubnya, bukan pemainnya. Kalau itu yang paling dipandang oleh LIB, bukan pemainnya punya harga berapa urusan, dia rezeki dia. Tapi yang perlu dikonsentrasi pemain yang gajinya tadi saya sampaikan tadi 3,5 juta ada Liga 2. Yang kemarin lagi ribut nih Mas Gunawan. Mas Gunawan. Kalau Mas Gunawan aja sih nggak masalah kita, walaupun kita lindungin. Tapi yang gaji-gaji segini dan itu dijalanin. Pada saat saya sendiri ngalamin situ, itu ditanya sama aparat hukum, tanya, kamu gaji kamu pemain sepak bola segitu, terus di klubmu ada nge-gym apa? Nggak ada. Terus perlu biayanya dari mana coba untuk latihan nge-gym dan lain sebagainya?
perlu biaya lagi. Makanya saya bilang jangan UMR. UMR itu kebutuhan standar yang normal. Pemain bola ini di luar normal. Kenapa? Karena dia butuh olahraga, dia butuh konsumsi yang pasti lebih mahal biaya. Sedangkan makan gorengan yang murah-murah aja diprotesin. Oh, pemain bola kok mau mahal, nggak netizen rame. Nah kan itu benar. Nggak jaga fisik. Bang Andri misalkan melar sedikit, wah ini pemain bola kiper nasional mantan badannya melar gitu, coba. Hah? Botak aja gitu juga ya, botak aja dikritisi. Nah artinya itu, jadi saya titip ke Kang Asep, karena liga mau dimulai, tegas. Minimum dicek semua pemain, kerjasama dengan APPI silakan. Kita mau kerjasama untuk ngecek Liga 1, Liga 2. Semua kita akan tanya kontrak minimum. Usulan saya minimum bukan UMR. UMR plus setengah atau 2 kali UMR. Karena masa jangka mereka pendek. Ya kalau dipakai terus selama 15-20 tahun, kalau nggak dipakai cedera. Salary cap untuk itu. Nah kemudian satu usul lagi. Ini kan LIB ini kan kita terbuka ya, transparansi kan. Semua klub Liga 1 ya, Kang Asep, itu pemegang saham. Liga 2 enggak ya? Izinkan kalau APPI diberikan saham kepada LIB untuk ikut membantu mengurusin sepak bola itu. Terima kasih. Saya lihat dulu bagaimana PSSI, saya bantu bawa Liga Bank Mandiri sama waktu perusahaan AMG dari Amerika. Setiap ada siaran bola kita harus bayar antv 50 juta untuk biaya produksi. Begitulah nilai olahraga itu sangat rendah dulu. Sekarang berkembang. Di mana dulu anak-anak muda, bapak orang tua yang minta ingin main bola, orang tua ngapain main bola? Ya kan mendingan kerja, ngurusin warung bapak atau bisnis bapak. Jadi bagaimana industri olahraga ini juga sudah mulai dihargai. Jadi itu yang memang saya juga perjuangkan selama 20 tahun bagaimana atlet itu dihargai dan suatu saat menjadi sumber kehidupan. Dan sekarang sudah terbukti. Sekarang orang yang SSB yang alpha, babysitternya masih bawain sepatu anaknya, ya kan dari segala kalangan sekarang. Dulu kan kalangan menengah bawah. Jadi saya lihat industri olahraga ini sudah meningkat. Jadi itu juga salah satu usaha bagaimana kita membuat ini menarik. Karena seperti itulah olahraga ini kalau dipikir cuma ada jangka waktu 15 tahun, 16 tahun untuk mereka memanfaatkan golden moment ini. Jadi apakah pemain harus diapresiasi? Ya saya tentunya. Karena mereka bukan hanya dengan harapan mereka bisa berkompetitif, mereka jadi lebih bagus juga untuk membela timnas. Jadi saya lihat itu ada suatu kemajuan juga di olahraga. Tapi memang tugas-tugas kita bagaimana ya ini. Tapi kalau tiba-tiba nanti semua ditekan harga lebih rendah, akhirnya mentok-mentok akhirnya kita berhasil membuat gaji timnas atau gaji pemain lebih rendah cuma 20 juta per bulan, mungkin ke depan udah gak banyak yang main bola. Nah itu aja secara logikanya. Mana caranya mendapatkan pemain di regulasi baru yang kompetitif buat kata-kata pemain ini bagus tapi murah. Ya sesuai dengan klubnya tadi kan, itu aja pertanyaannya. Karena kebetulan saya ada beberapa pemain saya di luar dinaturalisasi gitu. Jadi ya iya di luar, anak 12 tahun, 14 tahun udah main ratusan game. Itu dari awal mereka sudah, kita dia agak telat. Ketika saya bawa pemain-pemain keluar, umur 21, 22, ketika saya coba bawa Andi ke Amerika, saya bawa Andi ke Jepang, mereka bilang udah telat, bos. Ya kan? Jadi ya, nah itu tugas-tugas klub di mana mereka mempunyai akademi untuk menciptakan pemain-pemain kualitas, kompetisi juga. Nah, juga ada kalau sekarang standar FIFA, mereka tuh harus main 25-35 game, mas. Tahun juga ada standar FIFA. Dan itu dimulai dari usia kecil. Ya bagaimana mereka bisa kompetitif, ya kompetitif yang udah dari grassroots. Dari awal bukan hanya 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan latihan terus habis itu nganggur. Jadi secara environment kita memang tidak sehat. Saya bilang saya bawa Messi kemari, 6 bulan dia masih jadi Messi. 8 bulan dia udah makan toprak sama ditani di Sawangan udah ngikutin lifestyle kita bagaimanapun environment ini bakal lebih kuat mengubah anak-anak. Ya kan itu bagaimana anaknya saya bilang buat disiplin untuk anak-anak ada 2 hal. Dia bisa disiplin sendiri bagus atau memang environment yang membuat mereka disiplin. Masa mereka. Maka itu saya juga pernah coba ingin bawa anak-anak keluar cuma terkait dengan regulasi di mana di bawah 18 tahun kecuali orang tua yang tinggal di sana mereka nggak bisa join lokal kompetisi. Ya kan akhirnya banyak anak-anak yang keluar harus bayar atau ada alasan komersial tapi itu kita nggak dapat jalan terbang. Ya saya rasa memang kita harus ada mungkin pemimpin yang bilang oke, saya menyiapkan ini sistem yang bakal dihargai 10 tahun ke depan.
Nggak apa orang nggak tahu saya sekarang, saya siapin infrastruktur, saya siapin program, mungkin hasil masih jelek, tapi memang ada balan, saya ngerti di posisi PSSI, di mana ada tuntutan demand dari fans juga yang harus mereka penuhi. Ya kan, kalau saya siapin fondasi yang bagus, kompetisi umur 12 tahun udah ada, buat mereka main bisa 35 game setiap tahun, itu dengan kalau bisa dimulai dari sekolah-sekolah SMA, SMP juga. Kalau bisa olahraga itu adalah, kalau saya bilang sebenarnya, kalau saya lebih dalam lagi, yang untuk mendapat medali itu hasil itu dari berjuta orang mungkin hanya 0,05% itu berapa lah. Karena nilai olahraga itu ada lebih dari itu, bukan hanya mencapai hasil untuk juara. Jadi anak kita lebih sehat, kompetitif, sportivitas. Kegiatan apa di dunia ini yang kita buat sebelum tanding salaman, setelah tanding salaman. Kita menghargai. Nah, nilai olahraga itu banyak pendidikannya sebenarnya. Ya kan, saya bilang kita nomor 1 olahraga sepak bola memang Mas. Tapi yang main sepak bola berapa orang? Jarang, dikit. Mungkin banyak sepak bola karena apa ya judi. Ya kan karena memang bela tapi berapa orang saya lihat kita ke Brazil, saya sempat ke Piala Dunia Brazil, itu ribuan orang main bola di pantai gratis setiap hari. Ya mereka bisa maksimalkan dari jumlah mereka ini. Saya selalu berpikir kita punya 200, saya terlibat di olahraga ini, kita punya dulu 220 juta lah kan lagu 220 juta orang kok nggak bisa dari 11 orang yang baik bagus gitu, karena nggak semuanya kita kan memang olahraga itu bukan bagian darah kita suka bola. Tapi untuk kita lihat setiap minggu, setiap weekend anak-anak olahraga itu nggak ada. Salah satu dimulai dari SD, SMP, itu dari grassroots. Mudah-mudahan menjawab Mas, mungkin agak melebar kemana-mana, mudah-mudahan menjawab. Pak, tapi dari yang saya dapat tuh menarik banget diskusinya bagaimana soal kemudian saya melihat ada perhatian khusus kepada kemudian industri ya, perbaikan industri. Jadi perspektif LB kan pasti regulasi itu untuk peningkatan industri yang kemudian akan berkaitan langsung dengan klub dan pemain. Tadi ada pembicaraan soal mau dari APPI, teman-teman APPI ada peningkatan batas bawah, UMR gitu. Yang menurut saya sebenarnya sih jujur nggak terlalu setuju ya, karena sebenarnya begini, kalau kita lihat industri di sepak bola luar negeri, di Eropa terutama ya, di liga-liga besar, kenapa klub itu sampai kemudian berhasil membayar gaji pemain yang sangat mahal, bahkan berebutan salary cap itu kan ditujukan utamanya biar levelnya lebih ini ya, lebih setara, bukan untuk menaikkan sebenarnya. Tujuannya adalah biar setara, biar yang punya power besar tidak terlalu jauh dengan yang power kecil. Artinya kemudian mereka berhasil melakukan itu kan karena juga liganya sendiri sudah baik dulu. Mereka berhasil mendapatkan sponsor, klubnya berhasil juga mengembangkan diri sendiri untuk udah lu iklan di gua aja lu pasti bagus karena brandnya klub udah seperti ini. Tadi juga berkaitan dengan klub licensing akhirnya menurut saya. Yang saya ingin bertanya pertama ke Kang Asep dan kemudian mungkin dari perspektif pemain. Ke PT LIB ya, sebenarnya udah ada belum sih bayangan payah gitu ya, misalnya untuk membantu klub biar mereka bisa hidup sendiri dan hidup sejahtera. Seperti apa? Karena kita tahu liga kita terutama setelah tragedi Kanjuruhan harusnya ada perubahan besar-besaran yang sampai sejauh ini jujur aja belum terlalu memuaskan. Sampai musim lalu pembatasan supporter masih sempat berjalan sampai tengah musim, lalu sampai musim depan saya nggak tahu apakah supporter tandang sudah boleh hadir. Kita juga tahu sendiri, kita melihat baca berita masih banyak kejadian di pegelaran Liga 1 baik itu di sekitar stadion ataupun di luar stadion. Kalau industri yang tidak sehat, ya sampai kapan ini akan lingkaran setan nih. Pemain menuntut gaji, klub nggak mampu bayar gaji, liga sendiri pada akhirnya cuma bisa menghukum doang gitu. Sedangkan kalau untuk pemain mungkin Kang Jupe atau Bang Andri bisa salah satu ya. Sebenarnya menurut kalian apa sih yang perlindungan seperti apa yang dibutuhkan dari PT LIB gitu ataupun operator-operator lainnya nanti dari federasi sebagai regulator gitu sih. Itu soalnya tadi soal industri, memang ini yang coba sebetulnya kita bangun. Tadi kan pesan awal ini environment mesti kita bangun, ekosistem harus kita bangun. Dalam konteks apa? Sehari kita bicara sekarang konteksnya dari industri, bagaimana ketika bicara liga sebagai operator mendapatkan mandat dari PSSI sebagai regulator dan juga komisi kompetisi sepak bola, dan secara khusus bagaimana kita mengelola manajemen kompetisinya, mengelola bagaimana aspek komersialnya, dan itu liga sendiri secara korporat kan shareholdernya adalah 18 klub Liga 1 dan PSSI sebagai federasi.
Jadi nggak ada kerjaan sih. Jadi memang masih itu. Tentu tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa 1 tahun terakhir adalah yang pertama kalau kita bicara direksi kita. Besok kita ada LBS untuk jawaban sama program kita. Justru kita sudah menetapkan sebetulnya program kita setidaknya kita ini masa-masa fondasi 2023 sampai 2028. Kita sudah melakukan strukturisasi pertama dulu. Apa yang strukturisasi? Tentu bagaimana secara korporasi, baik secara human resource, secara sistem, kita melakukan transformasi juga, kita melakukan asesmen data, baik dengan place yang dengan dasar profesionalisme itu sendiri sudah dikerjakan dari beberapa kali. Tentu ada yang lanjut, ada yang terkuat, ada yang datang. Itu tuh hal yang memang harus kita lakukan sebagai spirit industri. Karena apa? Karena kita harus betul-betul strong fight dalam dunia yang industri tadi. Tadi juga kita bahasa bola, tapi makanya memang banyak besar suatu bangsa penonton bola itu lebih banyak itunya. Pokoknya itu mau cari 11 pemain dari 250 juta kan butuh dicari, harus dibentuk. Nah, belum bentuknya itu membuatnya disiapkan. Sekarang kita pertahankan sebetulnya. Yang pertama tadi kita strukturisasi, berikutnya kita juga lihat inventory bisnis apa yang bisa kita lakukan. Oke, kita punya dengan dua. Pertama, kita juga lihat ke belakang ada beberapa case kaitan dengan misalnya tadi overdue variable, ada juga beberapa hal yang kaitannya mungkin kita jalan rotor segala macam. Tentu dari situasi yang ada, pertama dari display kita yang tersampaikan pada klub, kita ingin kompleksitas value-nya naik. Nah, kalau itu harus kuat, maka satu kompetensi harus dipersiapkan. Dari sisi kita kontribusi di sana, kita tahu dan itu sudah sorotan. Bahwa ini kan ada secara langsung dari pertanyaan bagaimana dan dipakai kemana. Tentu dalam konteks kita sebagai pemerintah ada beberapa hal. Kita dari revenue, dari TV, dari sponsor dan lain-lain. Yang pertama kita kalau mau di-comparing dari sisi kontribusi untuk sendiri kita naikkan. Bahkan kenaikannya itu sampai kalau dari fix kita membuat ada 2 kontribusi bisa diulang lagi dulu sebelum kompetisi pernah saya sampaikan. Pertama ada fix kontribusi yang memang itu didapatkan sama oleh semua klub. Dan yang kedua adalah variable contribution. Variable contribution ini terbagi menjadi 3. Ada berdasarkan sporting merit, ada berdasarkan rating TV, dan juga berdasarkan tadi kompensasi pemenuhan. Termasuk mungkin menjawab kemarin seperti itu postingan misalnya kayak kalau ini terimanya hadiahnya berapa persen? Sama dengan tahun 2015. Itu memang apa yang ada di rekomendasi. Tapi sebetulnya besok akan terpapar. Karena berdasarkan peringkat ini nilai dalam peringkat 1 sekian, peringkat 2 sekian sampai peringkat ke 15, 18 memang kok. Dan kita akan lagi. Dari ranking sharing karena kaitan dengan kita punya sponsor tentu kan beda-beda dan beda dengan peringkat tadi komposisinya berbeda dan itu kita akan sampaikan termasuk representasi termasuk juga kemarin kita ada di Pak ini. Jadi kalau sedikit mungkin di musim ini sendiri satu klub ada satu klub yang bisa pertama kali dapat kontribusi. Kita sampaikan kontribusi isinya ya orang mungkin itu kan subsidi, kita bukan subsidi karena ini sekali lagi bicara ini apa yang mendapatkan matchnya, apa yang mereka dapatkan seluruh performance-nya itu ada yang sampai 2 digit sekitar menyampai angka 13-14 yang satu klub per musim ini. Dan itu hasil dari tambahan lagi banyak musim tadi saya bilang di suara dia dapat hadiah yang championship, dapat hadiah regular tadi present apa namanya proporsi dari ranking dan lain-lain. Nah, itu satu hal. Berikutnya juga tentu selain klubnya disiapkan, match day organisasinya juga harus bagus, pertandingannya harus bagus. Infrastruktur memang kita harus hidup bersama bahwa ada ada supporting penuh dari pemerintah, ada 52 stadion yang sudah sedang berjalan dan kita pun kemarin cuma import terlibat karena apa? Betul dari inovasi, tapi kita ingin ini menjadi tidak salah arah. Contoh, misalnya ada beberapa area kaitan dengan fasilitas utama pertandingan, lapangan, ruang ganti, penerangan dan lain-lain. Tapi juga jangan dilupakan, sepak bola nggak bisa lepas dari broadcast misalnya. Nggak bisa lepas dari media misalnya. Bagaimana kenyamanan media di media area di stadion itu disiapkan. Bagaimana juga drone kamera lebih bagus. Dan berikutnya juga disiapkan kayak misalnya video atau LED segala macam itu bagaimana membuat karena tadi kita dari industri bukan semata-mata buatnya bertanding di lapangan. Bagaimana mencapai itu
itu ya, kita sisi mana yang seperti dulu. Kita nanti dulu value-nya. Kita nanti dulu misalnya sisi sisi bagaimana engagement dengan penonton, mengubah sedikit mindset bahwa mereka tidak berkualitas itu tentu perlu dan menarik, tapi itu harus dikemas dengan yang lebih baik. Itu tentu membutuhkan juga infrastruktur yang baik. Kita misalkan sampai selesai sini mudah-mudahan memang stadion nanti betul-betul standar yang kita harapkan. Dan itu lebih mendukung tadi proses. Karena ada beberapa space bisnis di sana, komersial di sana, dan untuk jualan untuk ajang pemanggilan itu harus optimal, lapangan latihan, lapangan pertandingan, dan dari harus salah satu next program kita juga setelah tahun lalu kita mewajibkan LCD setiap lapangan tidak boleh gratis. Nextnya kita juga akan sudah menyiapkan program untuk pembangunan training ground di semua klub. Bentuknya apa? Financing juga. Kemarin hari ini kita mewajibkan kita financing. Memang ada kota-kota tinggi tapi akhirnya semuanya sama, sehingga eksplorasi untuk komersial lebih tinggi. Berikutnya tentu bicara teknis nih kayak ini. Kalau yang sudah punya bisa kita naikkan, misalnya ada FMB-nya, ada fasilitas yang tumbuhnya, bagaimana kita bisa melakukan. Karena berat-berat. Netnya kita juga sudah sudah melakukan kerjasama vaksin juga dengan misalkan kalau kemarin satu brand yang dari Korea sekarang yang lebih general untuk yang TPS ranking untuk pada semua pemain semua klub kita akan launching ini. Lalu juga untuk dukungan pertandingan teknik analisa kalau kita punya portal dashboard yang sudah dapatkan. Nah itu beberapa hal untuk menaikkan dulu sehingga setelahnya sudah naik. Kita sudah ini keuangannya seperti apa? Kita perlu juga mengenalnya. Jadi ketika kita bicara financial control, laporan audit, dan nanti pastikan performa seperti apa sehingga ketika ada asesmen dari manajemen pribadi, bisa jadi next season ada sedikit notes bahwa nggak bisa dibelanjakan dengan angka sekian karena akan potensi dia. Kalau misalnya tidak seimbang pemasukan, itu beberapa poin sudah dikaitkan. Menuju industri, kita belum sampai industri yang dibidangkan, tapi kita harus bangun dulu tatanannya tadi, ekosistemnya. Ini pelan-pelan memang beberapa hal dari saya. Jadi saya kemarin tadi, karena LIB itu tidak pernah menghukum. LIB dan operator malah tidak pihak menghukum, kita tidak pernah punishment. Kemudian disiplin dilakukan dari adalah badan judisial yang melakukan ini juga perlu disebutkan. Tapi kita akan fokus bagaimana Hadijah itu menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk mendukung industri dan kita sehingga dari kompetisi naik itu tadi juga sejalan pemain dan hal-hal lainnya sebenarnya bahwa ya kita harus punya kompetisi lebih baik daripada sebelumnya. Ada beberapa hal yang kita tuntut sebenarnya ke LIB dan federasi gitu. Ada beberapa hal yang kita sampaikan ke mereka kalau kita tuh sebenarnya mencoba untuk meminta ada semacam jaminan profesi untuk pensiun fund gitu, terus sama jaminan medis. Dan tadi sebenarnya yang ditanyakan itu kan batasan minimal. Kita tetap fokus di situ karena selama ini kan orang berbicara batasan atas itu tadi. Kita tetap fokus di mana. Kalau memang dia membuat batasan atas, kita tetap harus coba memikirkan batasan bawahnya. Karena pengalaman saya teman saya bahkan di Liga 1 waktu pada saat COVID contohnya, kita cuma terima gaji 25% waktu itu. Itu bahkan dia diterima di bawah UMR. Itu untuk level Liga 1. Belum lagi mungkin Liga 2, Liga 3 yang di bawah itu. Mungkin ada yang tadi bilang 250.000 gitu. Dan kita mau mencoba untuk ada semacam jaminan medis karena beberapa kasus yang pernah kita tangani, ada beberapa pemain kita yang bermain di Liga 1, Liga 2 itu mereka tidak di-cover dengan klubnya. Mereka cedera, biaya sendiri, gaji dipotong. Kita mencoba untuk mencoba untuk konversi pada federasi dan LIB untuk coba fokus ke hal itu. Dan ada beberapa klub yang ada di Liga 1 itu dokternya pun tidak qualified. Karena dia tidak punya dokter, cuma sekedar ada dokter, dia tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya semua kasus yang mereka cedera, mereka punya masalah dengan kesehatan, mereka minta bantuan ke kita dan sekitar 38 kasus yang kita tangani dan rata-rata mereka tidak dibiayai dan gajinya dipotong. Jadi kita fokus pada itu misalnya jaminan kesehatan, jaminan medis tadi, terus pensiun fund itu, sama jaminan profesi kita tadi itu. Saya lebih fokus ke jaminan profesi. Kita ini bermain sepak bola tidak lama, 15 sampai 20 tahun. Nah, kenapa juga bilang bahwa dengan
pimpinan profesi itu kita minta dari LIB TV right. Kenapa saya bilang ada TV right? Karena pemeran utamanya adalah kita. Kalau nggak ada kita, akan ada yang namanya Liga Sepak Bola. Bukan yang tadi yang disampaikan Pak Abu, ada kekeliruan dan Bang Janes, bukan saham, tapi kita minta TV right. Di Spanyol, API Spanyol itu dapat 4% dari TV right. Dari nilai kontrak mereka sama TV, dia dapat 4%. Nah, itu untuk apa? Untuk ketika pemain yang nanti mau pensiun, kita mungkin dikasih uang untuk bisnis atau menjalankan uangnya untuk ke pemain juga, bukan untuk ke asosiasi. Jadi TV right itu kita gunakan bukan untuk kepentingan asosiasi, tapi kita kembalikan kepada para pemain. Bagaimana? Untuk apa ya? Untuk mereka menikmati masa-masa tua mereka, menikmati masa setelah mereka bermain sepak bola. Jadi ini ingin saya mau menambahkan, mungkin tadi ada yang terlewat atau mungkin saya nggak dengar ya. Dari tadi ada kalimat 3 musim jadwal sudah dikondisikan. Mohon ada Piala Indonesia, karena itu salah satu cara memberikan tempat bermain untuk pemain lokal dengan aturan-aturan yang nanti bisa dikondisikan oleh federasi maupun PTLIB. Dengan 3 musim bisa memberikan sebuah jadwal. Mohon diperhatikan untuk Piala Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua tadi terkait salary cap di bawah. Kebetulan saya memang bersinggungan langsung dengan pemain. Cerita pemain itu selalu jadi korban dalam lingkaran ini. Itu selalu nomor 1 korban pertama adalah pemain. Dengan masa kerja yang sangat kecil dan risiko yang sangat tinggi. Jadi high risk di sepak bola ini 10 olahraga dengan risiko kematian tertinggi ataupun cedera yang mematikan karir itu tertinggi adalah sepak bola karena full body contact ya. Kita tidak pernah lihat pemain badminton mati di tengah lapangan. Saya belum pernah lihat. Kemudian dengan salary cap di bawah itu akhirnya juga bisa membuat pemain itu tahu ke depannya menganggap sepak bola adalah sebuah profesi yang layak untuk diperjuangkan. Sehingga dengan semangat itu nanti bisa memberikan dampak untuk kebaikan tim nasional. Mungkin seperti itu aja kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari usulan ya, pasti itu juga beberapa hal yang masuk dalam skema kita. Dulu kondisi yang musim ini dan kondisi yang sekali lagi ini kan kita sedang melakukan informasi sebetulnya. Sekali lagi memang tadi saya bilang ada yang cepat, ada yang lambat, kita lihat posisinya. Tapi jika diberi izin dan mau dukungan juga kita coba memperbaiki semua tekanan ini sampai ke mendekati ideal lagi. Nggak usah kan 2007-2028, tapi ya sekali lagi dari posisi yang ada, ritual kita seperti itu. Dan tadi terima kasih untuk yang kaitan dengan salary cap-nya memang itu dibahas sekali lagi, makanya adanya finance control body ini salah satunya juga memastikan itu nanti memastikan memproteksi terutama kaitan dengan beberapa poin yang selama ini mungkin nyata terlihat tapi belum terhandle dengan baik. Sisi kita baru aware dan belum care, mungkin itu juga salah satu yang coba kita bagian dari perbaikan kita ke depan. Tadi kaitan dengan hak cipta dan lain-lain ya, sekali lagi ini wacana menunjukkan apakah seperti apa, apapun menjadi isu wacana tentu harus ada kajian dan juga harus ada referensi yang clear kaitan itu. Tapi sekali lagi ya terbuka, industri apapun bisa berubah. Bahwa kita tahu di Eropa kondisinya seperti demikian, kita juga melihat kondisi ideal bagaimana kompetisi mereka berjalan di industri. Tapi juga kita lihat di Amerika berbeda sendiri polanya dan sesuatu yang mungkin agak lebih fleksibel beberapa hal. Tapi sekali lagi tentu sebagai sebuah tujuan wacana dan lain-lain kita akan coba pelajari itu seperti apa kemungkinannya, dan tentu ya sekali lagi tujuannya adalah bagaimana menciptakan environment yang baik dalam sepak bola kita.
Aduh, kalau prediksi untuk liga ini agak sulit jawabnya, karena semua tim itu tentu targetnya juara, walaupun kadang-kadang finansialnya tidak mencukupi setiap begitu. Bahkan makanya tadi dibilang bahwa liga tahun ini aja 2023-2024 ada 9 kasus dari 18 klub. Nah sekarang yang harus kita fokus itu juga di finansial dulu, jangan sampai kasus terdepan jadi 19 klub dari 18 klub yang ada, berarti lebih satu prediksinya itu. Nah sekarang kita kan bicara prediksi siapa yang juara, kita lihat dulu finansial klub dulu yang harus rapi, jangan sampai kasus ini bertambah, karena jujur tahun lalu itu tidak sampai 9. Nah ini ada kenaikan, berarti kan ada yang salah gitu. Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama buat Bang Nasir. Yang pertama soal regulasi pemain asing. Kita udah mengalami beberapa fase pemain asing lapangan 3 dan segala macam. Tapi sejauh ini saya belum mendapat penjelasan soal kajian kita harus menggunakan 8 pemain asing seperti apa sih? Misalkan ini subjektivitas saya, salah satu musim terburuk pemain asing Indonesia adalah musim lalu menurut saya secara subjektif. Salah satu contohnya ada salah satu pemain Persija yang mungkin kualitasnya tidak lebih baik dari pemain Liga 2 atau pemain Persikabo. Yang kajiannya seperti apa sih? Kita juga pernah multiplier. Kalau dibandingkan dari musim ke musim, bagaimana penetapan 6 atau 8 pemain asing ini sehingga bisa benar-benar meningkatkan kualitas kompetisi yang diinginkan PSSI tadi dan juga membantu pemain-pemain lokal kita. Itu yang pertama buat Bang Asep. Yang kedua buat Antoni, mungkin karena kebetulan juga 2018 juara dan berkompetisi di Asia. Dari pengalaman sepak terjang kita ini sebagai pemain profesional, bagaimana sih kualitas pemain asing yang ada di Indonesia saat ini? Terus kita juga beberapa tahun terakhir wakil-wakil kita di Asia anggap jeblok, walaupun permainan tim itu adalah permainan kompetitif, tim tidak bisa perorangan, tapi apakah pemain-pemain asing selama ini sudah cukup membantu klub kita nggak sih di level Asia? Apakah emang levelannya kayak selama ini mungkin level Liga 2 Brazil? Apakah kita perlu naikkan lagi? Atau seperti apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh pemain-pemain Indonesia supaya kompetitif? Tapi seperti di awal sudah sedikit bahwa apa sih yang dilakukan kalau dari sisi globalisasinya tadi regulasi itu menyesuaikan di luar. Kalau kita lihat, kita mempelajari beberapa negara, ini regulasi dulu ya, kita bicara ada yang sekian, termasuk tadi saya bilang meskipun belum rilis, sekali lagi saya selalu buat ini belum rilis, tapi dari meeting yang sudah kita ikuti, Bridan dan AFC di seiring dengan rival kompetisinya mereka kan tidak ada lagi batasan untuk itu, satu. Nah di sisi lain yang kedua, kita juga akan berpartisipasi di sana dan kita akan lihat lawan-lawan kita seperti apa. Itu pertama. Yang kedua juga dari sisi teknis, tentu kita juga punya tim technical study group sebetulnya berisi juga ekspert dari yang punya lisensi pelatih, ada mantan pemain, ada yang biasa untuk analisa dan lain untuk bisa melakukan penilaian teknis sebetulnya sejauh mana dan berapa, dan tadi mungkin ada beberapa tadi subjektifnya kecil ya seperti itu, tapi juga mungkin di sisi lain ada perkiraan subjektif lain dari tim tersebut sehingga satu konklusi yang mungkin saya tidak kompeten menyampaikan apa hasilnya seperti itu. Nah, dalam kaitan juga dengan konteks tadi ada sudut pandang lain tadi, misalkan untuk kompetitif dan segala macam dari sisi PSSI, lalu dengan sponsor di luar, maka sebetulnya sekali lagi bahwa kita melihat kita dari kesempat dari sepak bola global ada perubahan, tetapi tadi kita tidak bisa mengumumkan langsung, tidak mungkin serta ikut. Makanya di tengahnya tadi ya oke, kita menambah dengan beberapa pembinaan tadi menjadi 8, tapi yang lain tetap hanya tidak berubah dari sebelumnya di lapangan, termasuk juga proses pergantian dengan 5 pergantian cadangannya pertama menjadi 2 itu dari sisi profesi dari regulasi. Jadi kaitan apakah mengambil banget sebabnya secara hitung-hitungan kemarin tidak, dan juga kita menyampaikan sebetulnya bahwa itu adalah kuota maksimal. Jadi klub itu tidak pakai cuma 1, cuma 2, cuma 3 itu juga nggak ada masalah juga sebetulnya. Tapi ada kan sedikit ada pikiran bahwa ini harus kita juga sebetulnya. Kemarin pun sama 5
plus 1 kan artinya 5, boleh menjadi 6 tapi satunya harus Asia. Tapi karena sekarang Asia ASEAN sudah tidak relevan lagi dengan kompetisi di luar, jadi memang akhirnya dibebaskan dari warga negara manapun, free passport. Jadi identitas negara apapun itu masuk dalam bentuk kompensasi. Jadi memang ada beberapa hal, saya hanya menyoroti tadi dari sisi regulasinya, dari sisi technical study-nya, dan juga di angka berapa, karena tidak mungkin kita betul-betul sebebas itu sebetulnya dalam kondisi sekarang. Kita harus melihat situasinya, termasuk bagaimana tadi kompetitiveness. Lalu ketika sudah memang diputuskan, apa perlindungannya dari sisi aturan, tadi kemarin kita menambah soal karena sejujurnya jumlah kuota satu klub berkompetisi itu sebelum COVID itu hanya 30, bahkan 28 pernah 28 30. Lalu ketika COVID pertimbangan untuk ada pergantian dan lain kita namanya 35. Dan sekarang memang kita tetap teruskan, tapi biasanya kita sisipkan. Ini ada sekian pemain muda. Nah, sekarang juga. Jadi itu secara kuota dari 11 jadi ke 35 juga dari hitungan secara proporsi itu masih cukup luas juga sebetulnya posisinya. Dan di ruang di DSP kita akan terapkan seperti DSP 11 pemain inti dan 12 pemain cadangan, sehingga kondisi yang itu sebetulnya secara kalau kita compare ke musim lalu atau sebelumnya secara angka ya kita bicara soal quality dan lain itu tidak berbeda jauh sebetulnya, tidak ekstrim gitu kan. Begitu maksudnya. 2018 kita persija itu sampai di semifinal ya, karena sampai di semifinal ASEAN, sampai di semifinal ASEAN. Dan itu di sana itu ASEAN itu lumayan kompetitif, dan waktu itu kita pakai inovasi 4 pemain pakai asing. Terus kalau masalahnya sejauh mana pemain asing itu bisa mengangkat kita, ini ada harga, ada kualitas. Pasti setiap barang seperti itu. Sekarang kita lihat pemain asing Persija tahun lalu ketika ada Yusuf, ketika ada Magic, harganya memang luar biasa, tapi mereka punya kualitas. Nah, kita lihat tahun ini, kita tidak bicara Persija tahun ini, lihat salah satu tim yang dikenal seperti Chicago itu ada pemain asing dari ASEAN, harganya saya nggak tahu kisah berapa, tapi pasti itu atau di bawah dari Yusuf dan si Magic atau bahkan si Kuliah. Sekarang mereka duduk dalam cadangan di bidang masalahnya adalah sekarang apakah klub siap dengan finansial ketika mengambil kualitas yang di atas, tentu harganya harus di atas, atau mengambil yang harganya di bawah. Saya rasa harusnya ini pemain lokal, kualitasnya lebih banyak pemain lokal daripada dan itu untuk apa? Untuk tim nasional kita adalah liga kita ini kan untuk tim nasional. Kita liga kita ini menunjukkan untuk tim nasional itu lebih baik. Oke, sekarang banyak pemain diaspora, banyak pemain naturalisasi. Tapi jangan lupa kita punya Indo, kita punya Mita yang masih ada di sana. Yang dari 3 sumber tadi yang dikatakan sama Bang Fabian, dari naturalisasi, dari regional, dari LIB, dari LIB ini jangan kita tutup. Kita buka. Semakin banyak pemain memiliki jam terbang akan semakin bagus. Maka dari itu kenapa kita agak menolak dengan regulasi, karena asing-asing yang diambil tahun lalu itu tidak mengangkat liga kita. Ada beberapa yang tidak mengangkat liga kita. Bukan berarti semua. Ada beberapa yang tidak mengangkat liga kita. Hanya untuk apa? Untuk melengkapi kuota asing. Yang seharusnya itu diambil untuk kuota lokal, tapi diambil kuota asing. Itu. Jadi harga pemain asing itu harga kualitas nanti juga ada